Banyak sekali sekelompok orang yang menyatakan dirinya anti-Islam. Salah satunya seperti sosok Joram van Cleveren. Namun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, hal yang mengejutkan pun kemudian dialami oleh dirinya. Si pria asal Belanda bernama Joram van Cleveren dikenal sebagai anggota Partai Kebebasan Wilders atau PVV yang paling keras permusuhannya terhadap Islam. Dilansir dari peoplepill.com, Van Cleveren bergabung dengan PVV yang dipimpin oleh Geert Wilders sejak tahun 2010 hingga 2014 lalu. Namun ia keluar dari PVV tidak lagi sepandangan dengan Geert Wilders. Meski tidak lagi bersama Wilders di PVV, Van Cleveren masih konsisten menyebarkan kampanye kebencian terhadap Islam. Dia pun mendirikan partai berhaluan kanan, Voor Nederland atau VNL, namun tidak menang dalam pemilu tahun 2017. Sebelumnya, Van Cleveren juga dikenal karena mengatakan bahwa Islam adalah kebohongan dan Al-Quran adalah racun. Waktu berkarir di politik, Van Cleveren ikut mengecam penggunaan burka, menara masjid, hingga mengatakan Islam sebagai agama teror, kematian, dan perusak. Dilansir dari sputniknews.com, dia juga memprakarsai adanya debat Maroko di gedung parlemen membahas tingginya proporsi pelaku kejahatan keturunan Maroko. Hal itu ia lakukan karena tingginya angka perkosaan yang dilakukan warga keturunan Maroko. Van Cleveren saat itu tetap berusaha menyebarkan kebencian terhadap Islam. Politisi ini juga mengadakan riset pengumpulan bahan penulisan buku untuk menyerang umat Islam di Belanda dan seluruh dunia. Melalui buku itu, Van Cleveren ingin menyatakan Islam adalah agama yang membolehkan kekerasan, antisemitisme, menghina perempuan, homofobia, dan lain sebagainya. Namun ketika riset sudah setengah jalan, Van Cleveren memutuskan menulis ulang buku itu. Saat menulis bukunya, pandangan terhadap Islam pun berubah sangat drastis. Dalam rilis terakhir, Van Cleveren menyebutnya sebagai bantahan atas prasangka buruk non-muslim terhadap Islam. Bukunya diberi judul Apostate from to Islam in the Time of Secular Terror. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa menahan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya hidayah yang diberikan kepada Van Cleveren. Seperti dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." Quran surat Al-Qasas ayat 56. Adapun petunjuk menuju ilmu, dalil, keterangan Al-Quran dan lainnya untuk menempuh jalan keselamatan dan kebahagiaan, maka para hamba mampu melakukan petunjuk ini, sebagaimana telah ditetapkan pada diri Rasulullah SAW dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Quran surat Asy-Syura ayat 52. Akhirnya, Van Cleveren memutuskan mengucap kalimat syahadat pada Oktober 2018 lalu. Dari pembenci Islam, ia berbalik memberikan advokasi kepada umat Islam atas semua tudingan yang tidak benar. Dia merasa telah mengembangkan kebencian yang besar terhadap Islam, tetapi pada akhirnya dia justru merasakan kedamaian dalam agama yang telah dibencinya itu. Pada tahun ini, Joram van Cleveren juga telah menulis sebuah buku mengenai keagamaannya dan bagaimana dia menjadi mu'alaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Bagaimanakah ketika orang kafir dibacakan ayat-ayat Allah? Sifat atau karakteristik orang kafir pernah dijelaskan dalam Al-Quran, sebagaimana Allah pernah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan ada penutup, dan bagi mereka ada siksa yang amat pedih." Quran surat Al-Baqarah ayat 6-7. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa umumnya orang kafir identik sebagai orang yang selalu menutupi tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak akan mungkin beriman. Kekufurannya sudah mendarah daging dalam jiwa mereka, sehingga mereka sudah tidak mungkin lagi akan berubah akibat diri mereka sendiri yang tidak mau mengimani Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran pun pernah dijelaskan ketika orang-orang kafir dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu dan apa yang mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Dan orang-orang yang zalim sekali-kali tidak memiliki seorang penolong pun. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami di hadapan mereka. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepada kalian yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka yang Allah telah mengancamkan orang-orang yang kafir dengannya, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Quran surat Al-Hajj ayat 71-72.
Salah satu orang kafir yang terkenal kekafirannya yakni Abu Jahal laknatullah, di mana ia diketahui sering mengingkari ayat-ayat Al-Quran, berdusta dan berdosa. Bahkan ketika mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, karena kesombongannya ia tidak mau beriman dan pura-pura tidak mendengarnya. Namun ketika mengetahui sedikit saja ayat-ayat Al-Quran dari teman-temannya, maka mereka menjadikannya sebagai bahan olok-olok. Karena ketika Abu Jahal mengetahui ayat tentang pohon zakum, makanan penghuni neraka yang berbunyi, sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak dosa. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43-44. Yang ada justru dia mengolok-olok ayat-ayat tersebut dengan meminta kurma dan keju, seraya berkata kepada teman-temannya, makanlah buah zakum ini yang diancamkan Muhammad kepadamu, itu tidak lain adalah makanan yang manisnya seperti madu. Al-Quran juga menjelaskan tentang olok-olok mereka sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Quran Surat Al-Anfal ayat 32. Ayat tersebut menerangkan mereka bukanlah sekedar mengolok-olok Al-Quran, tapi lebih dari itu. Mereka berani menista Allah Ta'ala dengan menantang Allah Ta'ala untuk menurunkan azab. Selain itu, mereka juga melontarkan kata-kata keji terhadap Rasulullah SAW dan Al-Quran, sebagaimana diterangkan dalam ayat ini. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Quran Surat Al-Furqan ayat 4. Jika sebelumnya dijelaskan mengenai kisah orang kafir terdahulu, lalu bagaimana reaksi orang non-muslim ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran? National Prayer Service di Washington National Cathedral pada Januari 2017 lalu. Di antara pembaca doa yang ada, salah satunya terdapat seseorang yang dengan lantang membacakan sejumlah ayat Al-Quran pada acara tersebut. Dan beginilah reaksi Donald Trump ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. We have created you from a single male and female, Adam and Eve. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. And among the signs of God is the creation of heaven and earth, and the variation in your languages. Tak hanya Presiden Amerika, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga diketahui pernah mendengarkan ayat Al-Quran saat menghadiri upacara pemakaman untuk mengingat korban yang tewas akibat serangan teroris di Masjid Quebec, Kanada. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allah ma'as sabirin. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Itulah tadi reaksi ketika orang-orang non-muslim dibacakan ayat-ayat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. De legitimatie voor deze ellende, de islam. Verzoekt de regering haar angstige en politiek correcte houding ten aanzien van de islam te laten varen en de negatieve invloed van deze kwaadaardige ideologie die moet worden tegengegaan. Verzoekt de regering de islam zoveel mogelijk uit Nederland te bannen en gaat over tot de orde van de dag. That was me back then. This is me now. I'm no longer a member of the far right. Ironically, the thing that made me join the far right is the same thing that made me leave. It was Islam. And this is my story. My name is Joram van Klaveren and I'm a former member of the Dutch parliament who represented the Party for Freedom, the anti-Islamic nationalist party of Geert Wilders. For years,
I gave everything I had to fight against Islam. I tried to make legislation to shut down all Islamic schools in the Netherlands. I attempted to close all mosques, ban the Quran and ban Islam altogether from the Netherlands. As a Dutch politician, I opposed Islam in every way possible. Then, in 2017, I left Parliament and finally had the time to fulfill a long-held desire to write an anti-Islam book. I wanted a book that would provide conclusive theoretical groundings for all of the objections I held against Islam as a politician. My book would settle the dispute about Islam with a clear conclusion. Islam is a danger to Europe, to America, to the West, and actually to the whole wide world. Before writing my book, my view about Islam was influenced by the conservative Protestant environment of my upbringing, in which other religions, and certainly Islam, was definitely seen as wayward and wrong. I was also influenced by the cultural aversion towards Islam that many Europeans have, which was a result of their historic clashes with the Islamic world. And of course, the fears and worries I experienced during years of studying comparative religion at the university formed my opinions. Remarkably, my studies at the university actually began on September 11, 2001. Many horrors would sadly follow, inside and outside of Europe, from the murder of columnist Theo van Gogh to kidnappings, anti-Semitic terror and beheadings, to haphazard stabs, truck attacks and suicide attacks, to the proclamation of the Caliphate by ISIS. There were even Muslims from the Netherlands who traveled as jihadists to Syria. These events confirmed and deepened my negative feelings about Islam and motivated me to join Wilders' party. I believed that Islam should be fought wherever possible. But as I began writing my book, I came across information that was at odds with the ideas I had. I learned that many of my ideas about Islam, stated by Orientalists, far-right Westerners, and even Islamic extremists, had little or no basis in historical Islam. My research often presented me with context and interpretations that were very different from those I had propagated for years in politics. A more nuanced image of Islam slowly developed in my mind. Seeking more information, I wrote to various academic authorities on Islam, including Professor Abdul Hakim Murad of Cambridge University. He pointed out various scholars, books and facts and advised me to read again and more deeply this time. One by one, my objections to Islam vanished. Islam was no longer a religion that promoted violence, hatred and anti-Semitism, or a religion that categorized women and non-believers as inferior humans and stridently opposed democracy. Slowly, my perspective of Islam was changing. I also received surprisingly satisfying Islamic answers to my existing Christian questions about specific dogmas, such as the Trinity, the sacrifice of Christ, and original sin. All that I was learning about Islam influenced my work on the book in such a way that it began to take on the character of a personal search for God. During this search, the person of Prophet Muhammad raised the most questions with me. Who was this man? A deceiver, an antichrist, or was he truly, as Muslims believe, the last prophet of God? I started to read again about his life, but now without the previous biases I had. And I saw a more than special man, a man with almost supernatural patience, care, love, guidance, and above all dedication to his God and to his mission for justice. The arguments against his person and against his prophethood disappeared as I made a comparison with Old Testament prophets. In fact, I now understood what the 19th century historian Thomas Carlyle meant when he wrote, "The lies which well-meaning zeal has heaped around this man Muhammad are disgraceful to ourselves only." Like all radical ideologies, the far right is toxic too. It presents a reality that strips away all nuance. It answers real problems with lies, and it fights against a religion, Islam, that is not the enemy. The real enemies are a deficit of empathy
and ignorance. So let us read, study and learn. Extremism is not the answer. My name is Joram van Klaveren for the Emil Stein Center.